Pasti pada bingung nih. Bang, kenapa bang kameranya di sini bang? Kenapa nggak di sana bang? Gitu kan. Aduh, nih gue jelasin sedikit ya Cie. Tanpa panjang lebar, gue langsung bilang aja, gue mager. Itu alasan utamanya kenapa kamera pindah ke sini sekarang ya. Oke coy, jadi hari ini bos ya, gue bakalan coba untuk ngebahas 2 berita lagi nih men. Nah, tapi berita kali ini tuh ada sangkut pautnya dengan YouTuber gitu. Dan juga ada berita satu lagi tentang mobil-mobilan yang diamuk masa gitu. Nah, secara singkat aja gue bilang, berita yang pertama ini yang pengen gue bahas adalah seorang YouTuber ya, yang mau ngeplok nih, mau ngeplok di Lawang Sewu gitu kan. Tapi dilarang gitu men, dilarang dan juga dituntut biaya 3 juta per jam bos. Lu bayangkan bos, kita mau ngeplok aja nih ya, ngeplok di tempat wisata ya, mempromosikan tempat wisata aja nih harus bayar gitu. Ini udah menjadi hal yang sangat tidak wajar gitu menurut gue aja ya. Nah, jadi hari kita bakal coba untuk bahas dan juga kita bakal bahas berita yang kedua yang tadi, yaitu tentang mobil yang diamuk masa. 100 motor amuk masa 1 mobil. Lu bayangkan bos, kalau misalnya lu di dalam mobil tersebut bos, meninggal gue yakin ya. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali men, gue bakal coba untuk bikin video lagi. Dan di sini men ya, ini btw gue bagusan pakai kacamata atau enggak sih? Kalau nggak pakai kacamata kayak lebih glowing kayaknya. Komen-komen di bawah lah gitu ya, gue juga nggak tahu bagusan yang mana. Oke, jadi hari ini kita bakalan coba untuk ngebahas yang tadi gue bilang ya cuy ya, yaitu seorang YouTuber yang pengen ngevlog di tempat wisata nih ya, di Lawang Sewu. Disuruh bayar bos, padahal tidak mengganggu, cuman megang kamera memperkenalkan tempat wisata gitu kan ke YouTube, malah disuruh bayar gitu. Gue juga heran gitu. Dan juga biayanya tidak murah bos, bukan 100.000 200.000 tapi 3 juta per jam gitu, 3 jeti ya. Ini tuh biaya buat Hotman Paris ya wajar gitu. Tapi kalau misalnya YouTuber pemula gimana bos ya? Kalau misalnya mau ngevlog aja harus bayar tuh, aduh men, sedih gitu loh, sakit hati gitu kan. Padahal tujuannya cuma ingin mempromosikan tempat wisata gitu yang ada di Indonesia gitu kan, bangga gitu. Langsung aja kita ke YouTube tanpa banyak bacot lagi, let's go. Oke jadi kita udah ada di YouTube ya men. Nah di sini kalian bisa lihat di judulnya nih bos ya, ngeplok gitu kan di Lawang Sewu harus bayar jutaan rupiah per jam men, per jam gitu loh, jutaan. Kalau misalnya ratusan ribu ya masih wajar lah ya. Mungkin ini masih YouTuber pemula juga lah gitu ya, nama YouTube itu Kirandika Channel. Oke coba kita langsung aja play video. Dan ini baru aja men, 10 November gitu, belum terlalu lama lah gitu kan. Dan juga kalau nggak salah gua dari pihak Lawang Sewunya itu udah minta maaf gitu. Tapi kita bakal nonton dulu video dan kita bakal bahas tentang permintaan maaf dari Lawang Sewu ya cuy. Oke langsung aja kita nonton video men, let's go. Oke. Di loket awal, satpam ini tidak menyebutkan nominal dan akhirnya dia sebut nominal yang bikin saya tercengang. Oke, coba kita denger nih, emang berapa sih nominalnya gitu? Ya Allah, sangat YouTuber ya, dipotong gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kirandika Channel. Oke. Pada kali ini saya akan sharing pengalaman yang nggak enak guys, yang bikin ini dia coy. Saya lah. Kejadiannya baru kemarin. Hari Minggu tanggal 8 November 2020 saya baru ya pengen ngevlog di Lawang Sewu. Karena waktu itu saya memang berkunjung ke Semarang karena di situ rumah mertua saya. Iya bang, itu nggak perlu dijelasin bang. Masuk sambil bawa kamera dan videonya juga on. Dan akhir itu di stop. Inilah video cuplikannya. Oke. Nih satpamnya begini nih modelannya. Ya jadi masuknya harus dicek suhu tubuh dulu guys. Nah ini mau di awal dia udah dilarang, maksudnya udah di stop gitu, tapi dia tetap ngevlog gitu men. Karena mungkin dia rasa satpamnya itu salah paham doang gitu awalnya gitu kan. Tapi dia tetap melanjutkan vlognya gitu. Sangat barbar ya tapi nggak apa-apa. Ini bagus kayak begini coy. Maksudnya lawan aja gitu. Lagian ngevlog doang tuh apa salahnya gitu loh. Loketnya. Ini loketnya. Lawang Sewu. Gue belum pernah pergi ya cuy. Jadi saya masuk di pintu situ. Dia tadi masuk di situ, di pintu itu. Saya dicek suhu tubuh sama satpam. Dicek, Mas mau bikin video ya? Nah, denger coy. Boleh, ya, Mas? Nggak boleh. Iya, jadi nggak boleh sih bikin video. Jadi itu kebijakan manajemen gitu. Loh, kok bisa lah? Buktinya banyak YouTubers yang bikin video di sini. Itu iya loh, udah banyak juga ya YouTuber besar yang bikin video di sini gitu. Cuman gue nggak tahu cuy, apakah YouTuber besar tersebut juga bayar, itu gue nggak tahu ya cuy. Tapi maksud gue untuk YouTuber pemula gitu loh, kasihan gitu pak ya, cuman ingin mempromosikan tempat wisata doang gitu loh, bangga dengan tempat wisata sendiri gitu, kenapa harus bayar gitu kan maksud gue. Kita langsung skip aja men, karena di sini dia sempet kayak dikejar sama satpam. Nah ini kalian bisa baca nih. Setelah itu saya keliling Lawang Sewu dan menikmati segala isinya. Tak disangka ternyata saya disamperin nih satpam yang
negor tadi di loket masuk gitu. Jadi dikejar gitu men. Jadi saya mau ngevlog tapi nggak tenang guys karena dikejar-kejar, disuruh bayar gitu. Sini kalau prosedurnya mau bikin video, ada biayanya. Berapa tuh Pak nih Pak? Berapa biaya nih? Sekitar 3 juta lebih. 3 juta, men, 3 juta. Biaya masuk begini doang ngevlog 3 juta lebih mahal daripada makan gua sebulan gitu kan. Kayaknya kalau misalnya gua ngevlog di Lawang Sewu nggak bisa makan gua sebulan bos ya. AdSense aja nggak cukup gitu loh. Maksud gua 3 juta itu mahal bos, mahal gitu loh. Itu mahal banget bos buat orang-orang YouTuber perorangan seperti ini. Maksudnya kan YouTuber ini kan bisa dihitung kayak individual lah gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada perusahaan yang mendukung. Maksudnya emang sendiri doang, dan 3 juta itu sangat mahal menurut gue ya. Mau bikin YouTube terus bayar segitu. Tuh, kesian bos. Ya, di YouTube orang-orang kan ya soalnya orang nggak bilang ya Pak. Iya. Oh, cuma katanya cuma bayar. Siapa tuh? Dari Malang itu Bos. Oh, ada YouTuber dari Malang juga yang dipanggil gara-gara ngevlog di Lawang Sewu tanpa izin manajemen. Bayar 3 juta per jam gitu. Kalian udah bisa lihat sekilas videonya gitu. Nah, di sini men ya, dari video ini ternyata pihak dari Lawang Sewu langsung mengkonfirmasi dan juga meminta maaf gitu. Dan di sini ada ya berita, kita langsung baca aja men. Viral ngevlog bayar 3 juta per jam gitu. Pengelola Lawang Sewu minta maaf ya men ya. KAI Wisata menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik akun YouTube yang tadi gitu kan, dan akan menghubungi pemilik akun tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan. Ini dia bos, setelah dipublikasikan baru minta maaf gitu. Tadi di video tadi kan udah bilang coy, bosnya ada juga YouTuber dari Malang yang kena kasus seperti ini juga, tapi kan karena nggak dipublikasikan jadi kayak nggak tersebar dan juga nggak ada permintaan maaf. Tapi ya Ci, setelah YouTuber yang tadi itu mempublikasikan berita ini, ternyata langsung minta maaf gitu men. Emang harus dipublikasikan dulu gitu loh, harus di share gitu, baru malu, baru minta maaf gitu coy. Dan di sini mana ada nih peraturan nih, sesuai aturan atau standar operasional prosedur SOP gitu ya, yang berlaku di gedung bersejarah Lawang Sewu. Jika pengunjung ingin melakukan photoshoot atau rekaman video ya, videografi atau sinematografi untuk kegiatan yang bersifat komersial gitu, seperti syuting film dan syuting iklan, maka akan dikenai biaya penggunaan area pengambilan video atau syuting yaitu senilai 3.500.000 per jam. Nah ini, kalau ini baru masuk akal gitu. Pembuatan film, pembuatan iklan itu masuk akal buat dibayar gitu, masuk akal men. Maksudnya kan itu kalau misalnya mau rekam film atau rekam iklan itu kan harus dikosongin dulu gitu kan. Nah itu wajar gitu loh, dikasih 3 juta per jam itu wajar. Dan juga itu kan komersial, dalam artian kayak yang membuat film itu tidak perorangan coy, tidak individual gitu. Mereka itu kan rame-rame dan juga ada sponsor-sponsor yang mendukung. Nah kalau itu masih masuk akal gitu, buat dikasih harga 3 juta per jam masih masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya YouTuber gitu ya, yang kayak gua lah istilahnya men ya, susah gitu men. 3 juta itu kayak anjir, gue ngumpulin AdSense-nya susah bos, 3 juta gitu loh. Beberapa kasus-kasus seperti ini tuh tidak akan minta maaf kalau misalnya tidak dipublikasikan. Rata-rata ya gue bukan ingin mengatakan tempat wisata Indonesia seperti ini semua, tidak kayak, tapi maksud gue kayak rata-rata tuh kalau misalnya tidak dipublikasikan, tidak di-share, tidak ada orang yang tahu, tidak ada ampun gitu loh. Maksudnya ya tetap bakal ditagih kayak. Tapi karena YouTuber tadi itu mempublikasikan, berani buat men-share gitu ya, jadi akhirnya pihak Lawang Sewu meminta maaf gitu ya. Ya begitulah ya maksud gue kayak semoga aja ini nggak terulang lagi ke depannya. Dan kalau misalnya kalian mengalami hal seperti ini, jangan lupa dipublikasikan bos, jangan takut gitu ya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke berita yang kedua nih coy. Nah berita yang kedua ini adalah tentang mobil nih ya, yang diamuk masa coy. Ini tuh masalahnya Ci ya, kayak satu orang lawan ratusan orang gitu loh. Masalah ini rame banget bos, bener-bener rame gitu. Yaudah kita bakal langsung ya ke video tanpa banyak bacot lagi coy, let's go. Oke coy, kita udah di video medan. Nah di sini kalian bisa lihat ya Ci ya, video detik-detik pengemudi mobil dikejar lalu dianiaya ratusan pengendara motor di Makassar gitu. Dan di sini men, ini agak miris sih menurut gua, kayak apa ya, sakit hati gua ngeliat ya Ci. Maksudnya satu orang nih bosnya ngelawan ratusan orang gitu, gimana? Kalau gua di posisi dia kayaknya gua udah nggak hidup men, udah nggak hidup. Gua mending tabrakin diri udah meninggoy gitu kan. Maksudnya ini ratusan orang ngejar dia, ngelempar-lempar batu gitu sampai mobilnya rusak dan juga dia sampai masuk rumah sakit kalau soal gua Ci. Langsung aja kita play video biar kalian gak makin penasaran cuy. Langsung kita play video men, let's go. Oke. Ini BTW nih kok videonya terlalu 8 bit ya. Padahal udah 1080p loh ini, sumpah. Sangat-sangat burik bos. Nah ini dia nih, mobilnya itu warna merah cuy, warna merah mobilnya. Sekelompok pria yang saling berboncengan sepeda motor menghancurkan sebuah mobil berwarna merah gitu. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Sultan Alauddin, tepat di samping kantor Polsek. Oke, hari Jumat bos ya, hari Jumat. Penyerangan tersebut kata Supriyadi tidak hanya merusak mobil. Si pengemudi mobil berinisial ASR mengalami luka berat di sekujur tubuh dan kini masih dirawat di rumah sakit. Ya ampun men,
Gak cuma mobilnya doang yang rusak, sampai pengemudi mobilnya tuh sampai dirawat. Ini berlebihan sih, men. Menurut gua ini berlebihan sih menurut gue ya, Ci, ya. Oke, ini dia. Gila. Kalian bisa tuh, ya Allah. Tuh kalian bisa tuh mobilnya, men. Bolong, bos, itu belakang mobilnya tuh bolong. Penyerangan bermuka ketika mobil yang dikendarai ASA melintas di jalan veteran dengan suara mobil yang keras. Ya Allah, berarti ini gara-gara abang jago gitu kali ya. Maksudnya kayak ngeber-ngeber gitu. Kayak brum brum brum, memancing emosi warga gitu sepertinya, men. Tapi ini gak sampai kayak gini juga sih, maksudnya. Gila, bos, sampai bolong kayak begini, pecah, dan juga orangnya sampai dirawat rumah sakit. Lu bayangin, bos. Warga yang berada di sekitar jalan tersebut diduga tersinggung kan dengan suara keras itu sehingga memburu mobil yang dikendarai ASA. Dari sini masa tersebut mencoba menghentikan mobil ASA dengan cara melemparinya menggunakan batu dan busur. Masalahnya, bos, ya kalau dia berhenti dia mati. Itu permasalahannya, bos. Kalau misalnya dia berhenti nih, gara-gara diamuk begitu dia berhenti, udah modar gitu loh, digebuk gitu. Ini masalahnya, men. Dia masih jalan aja nih udah dilemparin batu, apalagi kalau misalnya dia berhenti gitu kan. Itu tuh naluri manusia emang seperti itu. Kalian kalau bisa dikejar berhenti gak sih? Kalau gue sih enggak, men. Mending gue kabur gitu kan. Ya ampun, itu apa orangnya, men? Dihancurin, ya Allah. Tidak ada akhlak ya, bosnya, dihancurin mobilnya. Padahal orang yang salah, kenapa mobilnya dihancurin gitu loh. Oke cuy, kita udah siap ya, men, nonton videonya yang tadi ya, berita kedua ini. Dan menurut gue pribadi nih ya, kalau misalnya kalian nanya pendapat gue gitu kan, menurut gue nih, men, ya, gak sampai segitu ya juga lah gitu. Setidaknya kalian mengingatkan dengan cara mengetok kacanya, atau bilang kayak, bang, lu sok jago banget bang gitu kan, atau ya gimana lah gitu, dengan cara yang lebih sehat gitu loh. Gak sampai digebuk ramean begini juga, meninggal tuh anak gitu loh, cuman gara-gara geber doang meninggoy. Ntar diwawancara sama malaikat, gimana bos, lu kenapa meninggal gara-gara ngeber, kan kesian gitu. Maksud gue kayak apa ya? Ya ini juga salah yang bawa mobil sih menurut gue, cuy. Ya salah juga yang bawa mobil. Kenapa? Karena dia ngeber-ngeber seperti itu, kayak dia ngerasa abang jago banget gitu ya, kayak ngeber-ngeber gitu. Emang gue juga sering emosi gitu kalau misalnya ngeliat orang nih ngeber-ngeber kendaraan tuh, gue emosi, bos, serius dah. Tapi setidaknya ya kita kan punya kesabaran gitu ya. Jangan sampai diburu begini juga, meninggoy orang nyantar gitu loh. Jangan sampai gara-gara geber balasannya nyawa gitu loh. Jangan gitu loh. Jadi buat kalian semua, gue ingetin sekali lagi, ini jadi pelajaran buat kita semua ya, cuy, ya. Jangan ngeber-ngeber di jalanan, cuy. Apalagi ya orang-orang kan punya hati masing-masing, ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang sabar gitu. Jadi ya, maksud gue ya janganlah, kita menghindari lah gitu ya. Jangan sampai hal ini terulang lagi gitu, bos. Oke? Yaudah guys, segitu aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan see you next video, and bye bye.